بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. Dan ini Masya Allah menempa, memberikan warna dalam pergaulan kita. Kemudian membangun kematangan rohani. Kemudian siapa yang Allah cintai nanti kita kaitkan di benak kita aja, nggak usah Ustaz Ahum yang menjelaskan. Semua yang dijelaskan oleh Ustaz Ahum tentang siapa yang dicintai Allah adalah mereka yang memiliki keseimbangan lahir dan batin. Ada orang yang sehat lahirnya saja tapi batinnya standar duniawi saja. Ada yang batinnya sehat betul tapi lahiriahnya malah terbelakang. Allah tidak suka ketidakseimbangan ini. Ya, lahir batin, kesehatan fisik, kesehatan rohani ini harus hadir. Ustadz mengajarkan kepada kita kesehatan rohani dan di Zoom ini memberitahu kepada kita tentang kesehatan rohani ini. Dan nanti kalau ada apa-apa tinggal konsultasi dengan dokter ya. Saya tanya kepada dokter, dokter juga memberikan jawaban-jawaban tentang kesehatan jasmani kita. Sampai akhirnya saya juga diingatkan, kadang Ustadz, ulah sering ngopi. Ngopi naon, ngopi bala-bala. Oh, beda deh artinya bukan kopi hitam, itu mah kopi bala-bala. Nah, jadi itu luar biasa. Keseimbangan ini rupanya harus kita cari. Ilmu dan iman. Menghasilkan akhlakul karimah. Ini yang dicintai Allah. Siapa sih akhlakul karimah? Bukan saja mereka yang berbudi luhur, mereka yang baik, yang berbuat karena Allah saja, bukan hanya itu. Tetapi akhlakul karimah itu juga adalah orang yang memberikan manfaat, ya. Akhlakul karimah adalah orang bertakwa, orang yang memberikan manfaat dan betul-betul menjaga kebermanfaatan dirinya. Badannya sehat, kesehatan badannya dijaga untuk bisa terus bermanfaat. Saya kemarin jalan sendiri keluar kota, jauh sekali ngangkleng. Saya hanya sekedar menguji saja. Oh ternyata alhamdulillah justru saya rubuhnya itu pas saya ketemu sama petinggi Jawa Barat, saya langsung vertigo. Ngoleang itu ketemu dengan petinggi Jawa Barat, Masya Allah. Tapi segera sembuh. Karena ini konsultasi ke dokter Iqbal. Dok gimana? Kieu keun cenah gitu ya. Alhamdulillah dokter Iqbal internis memberitahu. Nah, sahabat, ketika kita sudah optimal dalam fisik, kita juga optimal dalam iman, ruhani kita. Bukan saja ketentraman dalam bahasa-bahasa motivasi. Banyak kan orang merasa nyaman, merasa tercerahkan oleh bahasa-bahasa motivasi. Baik itu motivatornya dari Nasrani, dari Hindu, dari Buddha, kan itu dengan bahasa filosofi yang luar biasa. Tapi ketentraman rohani kita hadir dari keyakinan maha kuasanya Allah. Tentram sekali. Insya Allah, kebetulan saya konsumen Pertamina Dex ya. Kaget tadi pas ngisi bensin, waduh, itu naiknya sampai 2 kali lipat. Ya rubana, ruas itu. Saya terkejut. Tapi saya yakin ketika kenaikan harga itu terjadi, kalau Allah belum menaikkan harganya, sebut saja sebetulnya harga Pertamina Dex itu menurut Allah hanya Rp5.000. Tapi sekarang Indonesia menerapkan harga 24.000 1 liter. Subhanallah. Terus lebihnya dari mana itu? 19.000 lagi kemana? Saya bayar itu. 19.000 lebihnya. Saya yakin uang saya disimpan oleh Allah. Kemudian setelah disimpan nanti Allah akan kembalikan kepada saya dalam bentuk yang lain. Buktinya kita semua mengalami. Penghasilan kita, income kita 4 juta. Tapi belanja kita bisa sampai 6 juta, bisa sampai 8 juta ya kan? Ini dari mana lebihnya? Oh, itu kembalinya uang kemahalan kita saat belanja yang dikembalikan oleh Allah. Saya yakin itu. Karena itu saya tidak ikut gerakan buying panik ya, buying panik. Saya tidak akan belanja karena panik, tidak perlu menimbun. Sudah,
Kalau kata Allah segitu, segitu harganya. Oh, luar biasa. Nah, ketentraman seperti ini adalah ketentraman Qurani, ketentraman tauhid. Beda dengan ketentraman hanya sekedar pengertian. Bisa tenang, tapi itu tidak akan seimbang dengan kesehatan jasmani. Karena Allah yang Allah inginkan itu, ini yang sulit. Karena itu Allah menyampaikannya dalam ayat yang khusus. Ilaman atallah qalbin salim, kecuali yang datang menemui Allah dengan hati yang salim, yang sehat, yang selamat. Itu kok hanya hati yang dilihat oleh Allah ya? Karena kesehatan ini yang susah. Kalau kesehatan jasmani gampang. Dalam versi Quran ya, bukan dalam versi saya sebagai seseorang. Tetap saya butuh dokter. Karena itu diizinkanlah ada dokter. Dan Dokter Iva, saya paling sulit berceramah itu di Fakultas Kedokteran. Paling susah itu. Di Fakultas Kedokteran Gigi, itu paling susah. Atau di partai, itu sangat susah. Karena apa? Orang di partai kalau sudah ngumpul, mereka sudah berbicara proyek dan pemenangan. Mereka nggak butuh agama. Jadi tidak ada yang menyimak, ya kan? Itu saya ceramah Kang Wayan, rek, wah maksa gehese. Sampai ya Ustadz Ahum ya 10 menit aja udah letih ceramah di hadapan mereka. Terus kalau di kedokteran apa apalagi apa namanya Bu Hani ini jempol. Apalagi kalau di Fakultas Kedokteran di belakang ada residen. Kalau Bapak Ibu dokter di depan para dosen mungkin menyimak. Ini residen. Residen tuh menganggap dirinya masih pinter kan itu ya. Wah, mau main handphone. Saya mau ngingetin gimana masa dari mimbar. Hei, jangan main HP misalnya kan itu nggak mungkin lah. Saya pikir gelas mereka tuh masih kecil, sehingga mereka sudah merasa penuh. Sementara para profesor di depan yang duduk di depan itu para guru besar merasa gelasnya terlalu besar sehingga ingin diisi lagi kan itu ya. Eh, Prof. Iva tuh duduk di depan menyimak karena merasa bahwa gelasnya terlalu besar sehingga masih perlu diisi. Para residen di belakang, Bu, Masya Allah, mereka gelasnya masih kecil sehingga sudah merasa penuh. Itu perlu gitu agama teh. Itu teh capek nak budaya. Saya tidak pernah lama itu di sana itu di fakultas di Unpad, di Unisba sama capek di sana. Ya Allah beres nate lumse. Nah, sahabat, ada hal yang saat ini insya Allah oleh Al Ustadz Ahmad Humaidi akan disampaikan siapa saja yang dicintai oleh Allah. Saya yakin kalau dihubung-hubungkan, mereka yang dicintai oleh Allah adalah mereka yang memiliki kesehatan jasmani dan rohani. Di antara kalimat tadi surat Ali Imran ya, ayat 159 tadi. Fabima rahmat Fabima rahmati minallahi lintalahum. Ini luar biasa ini. Rahmat dari Allah itu. Kelembutan hati kita itu rahmat dari Allah. Berarti kalau kita keras, kasar, maka kita jauh dari rahmat Allah. Insya Allah kelembutan ini juga tergambar dari sosok sahabat kita, seorang yang tidak pernah absen, kecuali saat nengok anaknya di Australia, Ibu Emma Siti Mariam ya, Ibu Emma Siti Mariam bin Sehan. Ini beliau Ustadz bersodakoh, kan saya tanya, ibu itu empat hari lah kurang lebih sebelum koma, beliau teh sodakoh. Ini lintalahum, kelembutan hatinya. Terus saya tanya, ibu, kan ibu teh sedang sakit. Kenapa harus bersodakoh kepada ini kepada beberapa orang gitu kan? Yang saya tunjukin kan beliau nanya, kemana ya saya harus sodakoh nih, ke sini gitu kan? Dia lakukan itu. Kemudian saya tanya, kenapa? Jawabannya, saya takjub. Tidak ingin pahala, tidak ingin mendapatkan jariah. Saya tidak ingin lagi transaksional dalam bersodakoh. Saya hanya khawatir saya tidak sanggup menghadapi suasana pertanggungjawaban di akhirat nanti. Itu luar biasa. Pengen memperkecil beban tanggung jawab saya di akhirat nanti. Ya Robbana. Sementara kita sekarang mengumpulkan apa yang harus kita pertanggungjawabkan di akhirat nanti. Dan rahmat dari Allah lah yang membuat hati kita lembut. Apa yang membuat hati kita lembut? Ketika kita menganggap
tidak menyatakan dunia ini sebagai sesuatu yang terlalu berharga. Bahkan sholat kita sudah tidak transaksional di hadapan Allah. Tidak minta pahala lagi. Dan betul-betul ingin mendapatkan rahmat Allah saja. Sudah tidak minta, ya, ya Allah saya bersodakoh sembuhkan saya. Sudah tidak minta itu. Tapi sudah, ya Allah ridhoi saya. Mau sembuh mau tidak. Yang penting Allah ridho. Kata Kang Nandang, itu luar biasa itu. Menurut saya luar biasa. Terus kita saum, sudah tidak minta apa-apa dari saum kita. Tidak transaksional. Banyak sekali ibadah yang kita lakukan. Yang betul-betul kita minta imbalan duniawinya. Dan di antara imbalan duniawinya itu adalah seperti di dunia ini. Mudah-mudahan saya mendapatkan, meskipun Rasulullah mengatakan apa namanya stimulasi itu, ya. Barang siapa membangun masjid di dunia ini, di tempat kita ini, maka Allah akan bangunkan rumah di surga. Itu ajakan Rasul. Memberikan simulasi pada kita yang berada di level basic atau di level advance. Tapi kalau sudah, atau level intermediate ya, kalau sudah di level advance mungkin sudah tidak akan seperti itu lagi. Kenapa membangun masjid? Saya ingin dicintai Allah. Kenapa baik kepada tetangga? Saya ingin dicintai Allah. Itu kelembutan paripurna. Kelembutan paripurna itu adalah kelembutan yang membuat seorang akan menjadi sangat kuat. Dan manusia yang lembut itu jauh lebih kuat daripada manusia yang keras. Karena itu Rasulullah mengatakan yang sulit mendapatkan surga adalah mereka yang keras, yang pelit, dan yang sombong. Ya kan? Itu pernyataan Rasul. Kalau sudah keras, sudah itu. Gampang mecahinnya orang keras itu. Ya kan? Batu itu keras itu bisa dipecahkan. Tapi spons yang lembut dilempar sekeras apapun nggak akan pecah. Nah, orang-orang yang dicintai oleh Allah itu tidak akan pernah pecah jiwanya. Dihantam oleh berbagai macam masalah, apapun tidak akan pernah sampai hancur. Ada kemarin beberapa waktu yang lalu ya, orang-orang bunuh diri. Ada anak membunuh orang tua, ada orang tua membunuh anak. Ada orang di Bandung tuh ada jalan Pasopati yang menjadi tempat, atau jalan Mukhtar Kusuma Atmaja itu menjadi tempat orang loncat di sana. Di Simpangan Dago atau Ciampelas, Masya Allah. Bunuh diri. Ternyata karena terjebak hutang, misalnya hutang pinjol, diantaranya pinjaman online. Dan para pengusaha pinjol itu tidak hirau ya. Hatinya udah keras itu. Tidak peduli dengan sistem yang dia lakukan yang membuat orang-orang bunuh diri. Dan orang bunuh diri itu siapa? Orang yang sama sekali tidak kenal Allah. Sehingga rizkinya itu ada di uang, bukan ada di Allah. Padahal, Masya Allah, yang namanya apa namanya uang itu kan hanya alat tukar ya. Terus tidak perlu leles juga meren kalau kita tidak punya uang nggak usah jadi lungse. Aduh, akhir bulan belum belum gajian nilai leles itu nggak usah gitu juga. Emang ada bayarin gitu? Nggak ada sih. Terus kalau nggak ada bayarin nggak punya uang juga kan nggak ada masalah meren, ya kan? Kalau ada bayarin nggak punya uang baru betul ada sedikit masalah. Tapi ketika Tuhan itu dalam bahasa usuluddin, dalam bahasa teologi, yang namanya Tuhan itu sesuatu yang mendominasi diri. Jatuh cinta boleh ya, Dokter Dele, boleh. Tapi jangan mendominasi diri, ya Bu Hani ya. Ya, Buis, Buis ulah kerung atau Buis, itu. Jadi sesuatu yang mendominasi diri. Nah, uang sudah mendominasi diri sehingga ketika uang keberadaannya tidak hadir, dia leles, dia lungse, ini dia. Nah, siapa orang yang kuat itu? Orang yang kuat adalah orang-orang yang lembut. Dan orang-orang, dan Allah sangat suka Bu Fida kepada orang-orang yang kuat ini. Orang-orang yang dilembutkan hatinya, dia tidak keras. Saya sekali lagi mengingatkan Dr. Zaidul Akbar. Ustadz katanya, sampaikan kepada umat di mimbar. Apa?
Kalau pengen cepat sakit, silakan marah-marah gitu katanya. Ya, silakan menjadi keras maka Anda akan gampang sakit. Nah ini hal yang Masya Allah, Insya Allah kalau kita sudah lembut dengan paparan yang panjang tadi yang baik, yang luar biasa dari Ustadz Ahung, membuat kita semakin kuat. Dan sekali lagi ini saya ingatkan kepada sahabat semua, Buddha Suci, ya Yayasan Buddha Suci, kemudian apa namanya gereja-gereja. Ustadz, setiap Sabtu Ahad itu sudah ngontrak mobil-mobil PMI itu, ambulans-ambulans untuk mengadakan donor darah. Nah, mereka menyelenggarakan donor darah. Saya ingat salah satu penyandang talasemia yang kita bina, beliau tuh berubah mentalnya ketika karakternya, kelakuannya ya, bukan mental. Kelakuannya itu berubah ketika dia sudah transfusi darah. Tiba-tiba dia jadi pemarah. Oh, rupanya si donatur darahnya itu pemarah. Tiba-tiba dia jadi baik, jadi soleh ke masjid. Ya, rupanya donatur darahnya itu ahli masjid. Akhirnya saya garis bawahi Ustaz Ahum, ini harus kita mimbarkan ini. Bahwa mereka memindahkan umat Islam dari al-Islam ke agama mereka melalui donor darah. Ya, mereka gencar donor darah itu terus sampai akhirnya nyebar di kalangan jasad-jasad umat Islam yang butuh. Yang insya Allah perlahan akan berubah karakternya. Saya ingat sekali ada seorang yang perlu transplantasi hati. Mungkin Prof. Iva tahu cerita itu. Dia seorang muslim yang baik, kreatif, bager. Tiba-tiba saja beliau menyembah kikian lah di sebuah vihara. Sampai orang curiga dia pindah agama nggak ya. Rupanya donatur hatinya tuh, yang mendonorkan hatinya itu seorang bukan muslim. Pindah dia, nggak tahu pindah, nggak tahu nggak, paling tidak ada setengahnya lah, sesuatu yang tidak islami di dalam dirinya. Saya berharap mari kita, anak-anak kita, cucu kita, semua tetangga kita, kita ajak untuk donor darah sebanyak-banyaknya. Nganulah jor-joran untuk donor darah. Di samping juga mungkin sepakat ya, semua dokter mengatakan itu menyehatkan. Daripada begitu saja dibuang dalam bentuk fasdu, ya, lebih baik donor darah saja, itu akan menyehatkan. Dan mudah-mudahan, dan karakternya akan pindah. Jadi yang punya hutang jangan ngedonor, nader nanti yang penerima darahnya jadi punya hutang. Kan bahaya, ya kan? Jago maksiat jangan jangan mendonorkan darahnya, nanti jago maksiat. Aduh, bahaya. Tukang judi ya, pokoknya para pendosa jangan donor deh. Ya, para pendosa jangan donor. Saya juga mungkin hati-hati sebelum donor, saya akan insaf dulu, tobat lah. Mudah-mudahan darah saya bisa bisa ini ya, bisa baik itu diterima oleh orang dan membangun karakter baik. Mudah-mudahan hamba-hamba yang dicintai oleh Allah dengan versi yang sudah disampaikan oleh Al-Ustadz Ahmad Humaydi tadi, subhanallah hatur nuhun Ustadz, bisa mengalir di badan-badan orang sehingga kesolehannya menular melalui darah itu. Amin. Insya Allah ya Ustaz ya, orang mimbarkan ini gerakan donor darah di kalangan muslimin dan orang-orang soleh. Hanya orang soleh, yang tidak soleh jangan, bahaya. Aduh, nanti menyebarkan ketidaksolehan seperti itu. Dan kemudian kemarin saya sudah mengajak sahabat semua untuk berdonasi perbaikan masjid dan madrasah di Cileunyi. Ya, kecil saja Ustaz, hanya plafon, genteng, dan beberapa tembok yang harus diperbaiki, dicor beton, disuntik ya. Dan alhamdulillah sudah terkumpul 50% lah anggarannya. Terima kasih kepada sahabat semua yang hadir di Zoom ini, yang sudah mendonasikan. Mudah-mudahan beban tanggung jawab di akhirat kita nanti semakin diringankan oleh Allah ya. Kang Wayan ya, baktos ka ibu Kang. Pasti ibu ayah didinya pangnyakekeun Kang. Itu saja. Mohon maaf bila ada sesuatu yang tidak berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم Bismillahirrahmanirrahim. Ini mulai kerja bakti untuk
renovasi atau perbaikan masjid dan madrasah itu bersama masyarakat, menurunkan genteng dan seterusnya. Mudah-mudahan segera selesai. Anggarannya alhamdulillah dari sahabat sudah masuk sebagian ya. Mudah-mudahan dalam perjalanan ada tambahan lagi. Ibu anak, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.